Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam program BBT atau Berjalan Bersama dengan Tuhan. Kali ini saya diminta untuk membuka acara ini dan tentunya di studio GKT ya. Studio GKT kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Pertama, keluarga baru. Berkati Tuhan. Selamat ya Yosua dan Dianti. Dan tentunya hari ini mereka berdua ini akan banyak sekali membicarakan hal-hal yang menjadi pengalaman hidup mereka. Namun tentunya mungkin ada yang belum terlalu kenal dengan kedua narasumber ini. Kalau jemaat GKT pasti sudah sangat kenal, tapi bisa saja yang menyaksikan acara ini tidak hanya jemaat GKT. Karena itu dengan sangat penuh sukacita kita ingin mendengarkan dulu mereka memperkenalkan dulu identitas mereka. Silakan. Shalom semua, aku Yosua, panggilannya Yos. Ya udah dari kecil di GKT, dari sejak GKT berdiri. Pada dasarnya jemaatnya Lahir di GKT. Lahirnya di GKT. Itu saya anaknya Ibu Mia yang paling tua. Dan ini istri saya. Bisa perkenalkan. Saya Dianti. Ya waktu itu udah pernah juga sih. Oh iya, pernah. Sebenarnya boleh cari nanti. Kalau waktu itu masih sendiri ya, masih single ya. Sekarang kan sudah double. Jadi episode saya sendiri ya. Iya ada. Saudara boleh cari nanti. Nah dalam pertemuan ini saya tuh ingin tanya gitu. Mama pengen tanya. Adakah satu saat atau satu situasi ketika dalam kehidupannya Yosua dan Dianti gitu di mana Yosua merasakan atau Yosua dan Dianti ini merasakan sungguh-sungguh bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu luar biasa? Ada pastinya. Dan ya apa? Momen apa itu? Salah satunya ya ada momen-momen di mana kayak ya pas masih zaman kuliah kan sendirian juga ya. Itu sendirian di sini karena aku kalau bagi yang nggak tahu kuliahnya di luar negeri dan ya itu sendirian banget, masih terhitung kayak bingung ya mesti ngapain tapi aku merasakan apa ya bimbingan Tuhan karena ada teman-teman juga yang ngajakin ke gereja lah, ada teman-teman yang masih membimbing secara spiritual gitu. Dan ya masih untungnya sih udah zaman internet ya, jadi udah masih kok chattingan, mama bisa kirim renungan kadang-kadang, bisa ikutan juga. Streaming, waktu itu ada streaming di gereja, udah ada sempat yang zaman dulu banget, walaupun gereja sore doang. Nah itu tapi yang paling terbaru ya sebenarnya pada saat aku ketemuan sama Dianti lagi. Boleh diceritain. Dianti kan dulu teman SMA, terus aku kuliah di luar negeri. Nah Dianti terus setelah kerja dan sebagainya ketemu lagi nih. Nah pas ketemu lagi tuh kita ada obrolan nih, udah masuk ke obrolan kayak kamu tuh pandangan terhadap Tuhan tuh seperti apa. Nah disitulah kita mulai kayak ada kecocokan membahas itu gitu loh. Dan aku juga waktu itu udah di momen-momen dimana kayak ya kalau Tuhan ada ya bagus, kalau nggak ada juga ya udahlah gitu. Kayak ada momennya dimana kayak kayaknya sempat gitu ya. Sempat. Jadi kayaknya nggak perlu juga deh nggak perlu beraktif banget lah untuk kayak soal itu, kayak ya udah kayak asal ingat aja untuk ajaran ya firman Tuhan, ingat, cuma kayak dalam artian udah memasuki serius banget lah gitu ya. Masuk ranah kayak orang ya gimana ntar lah gitu. Tapi pada saat ngobrol-ngobrol sama Dianti tuh aku menemukan kalau ya ada ternyata tuh Tuhan itu walaupun kalau kita udah menjauh juga dari Tuhan tuh akan membuat kita pasti akan membukakan jalan untuk kita kembali kepadanya. Dimana Dianti itu kalau yang bagian belum tahu, Dianti itu Muslim tadinya. Dan itu semacam ya dan dia kayak dari kecil sebenarnya dia ada di mana sekolahnya sekolah Kristen. Nah disitulah sudah ada sedikit penanaman bibit-bibit dari ajaran firman Tuhan seperti apa gitu.
Dan tentu saja Dianti itu sebenarnya gimana apa explore ya Dianti itu. Iya, ekspor. Jadi lebih kayak coba sana, ini gimana sih? Ini gimana? Iya, Oh, iya, Oke, iya. lagi mencari Pencarian, jalannya. ya, Mencari pencarian. jalan. Iya. Pencarian Tuhan. Iya, Pencarian Oke, Tuhan. Nah. mencari jalan itu. Ada momennya despite Dianti walaupun Dianti tadi ya itu latar belakangnya Muslim, tapi dia tuh sebenarnya nggak Muslim banget gitu, dalam artian dia tuh tidak paten menjalankan Islam, tapi dia mencari kalau agama ini gimana, agama ini gimana. Oh iya iya. Tapi Oke, sempet oke. paten. Sempet paten ya, Iya. sempet rajin. Sempet rajin. Sempet rajin. Oh, oke. Tidak lama gitu. Tapi ya itu kan bagian dari perjalanan ya. Iya 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 iya. Dan menurutku itu sah-sah aja gitu, seperti itu. Dan dimana pada akhirnya juga Dianti tuh menemukan kalau jalan yang apa ya, gimana ya ngomongnya ya, Yang apa ya? bisa dibilang udah jalan yang dia ngerasa jalan yang paling tepat untuk ngerasa ya ada timbal balik gitu, ngerasa ada yang tuntun bener gitu, terasa beda gitu. terasa ada yang mungkin lebih bisa dibilang terasa ada yang mengasihi ya, ada yang mengayomi benar, gitu, ada yang melindungi. Itu adalah di saat dia menemukan kembali Tuhan Yesus, saat dia menemukan apa ya, bibit-bibit yang dia tanamkan sejak dia SD SMP itu tuh kayak ini adalah yang paling tepat buat dia. It's Nah, good gitu. iya. Good. Dan Oh, oke. itulah yang membuat aku juga jadi, aku kan Kristen dari lahir, kok dia bisa kayak gitu loh. Dia bisa akhirnya Masa dia jadi, kamu nggak bisa gitu? masa aku dan gini ada ya, di momen itu aku juga menemukan kalau oke, aku cocok nih sama Dianti. Masa sih aku Dianti mau dibaptis, mau jadi apa namanya, kembali mengulik ya kembali kepada firman Tuhan, kepada Yesus gitu. Kok aku malah jadi tawar, nggak boleh dong. Aku harus juga bimbing Dianti gitu. Jadilah dorongan juga, dan dari situ aku juga Motivasi nemuin. buat Yosua ya. Iya, tapi kembali lagi ke poin yang tadi, itu tuh menemukan kalau Tuhan itu bisa menuntun kita balik lagi gitu. Iya. Iya. Kalau Tuhan kita mencari mau, gitu, kalau Tuhan kita mencari. mau Mau dituntun. mau dituntun, Tuhan tuh pasti nunjukin kamu bisa lewat sini. Nggak mau bisa gitu kan. Tapi kan kita juga boleh deh coba lewat sini gitu. Ternyata dalam pemikirannya Yosua dan Dianti itu Tuhan juga kayak yang mencari lagi Yosua dan Dianti gitu ya. Iya. Ya, karena kan sebenarnya kan ya saya juga sebenarnya sempat kaget sih waktu dengar bahwa Yosua itu pernah merasa bahwa ada Tuhan boleh, nggak ada Tuhan nggak, ya udah gitu ya. Nah itu tuh buat mama tuh kok sampai segitu ya. Mungkin ada ya itu ada cerita tersendiri, mungkin ya ada kekecewaan atau apa. Ada Tapi mungkin. kalau melihat dari perjalanan iman kalian dimulai dari awal kembali berdua mencari Tuhan gitu. Ternyata memang dalam firman Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Dia itu Allah yang mencari domba-domba yang hilang. Nah, kita mau baca ya. Jadi mungkin yang menjadi awal dari kok Yosua merasakan bahwa kok dicari Tuhan ya. Terus Dianti merasakan kok ada timbal balik ya bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin ya. Iya. Ya, oke. Nah, itu ada ayatnya di Yohanes 10 ayat 14. Mungkin Yosua bisa baca. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Iya. Jadi sebetulnya di situ kalau menurut Mama Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia sangat mengenal Yosua yang sudah dari kecil itu ikut Tuhan Yesus, artinya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan dia juga sangat mengenal Dianti yang kecilnya banyak belajar tentang Yesus itu siapa. Terus di sekolahnya ya kan tentang Yesus itu siapa, lalu juga pernah ikut dalam berdoanya tentu. Terus kalau di sekolah Kristen kan memang harus ikut kebaktiannya mungkin gitu. Nah kalau menurut Mama itu tuh adalah bagian dari pengenalan Tuhan Yesus terhadap kalian. Dia sangat mengenal kalian, dia sangat mengasihi kalian, dia tahu kalian ini merupakan domba-domba yang sedang mencari jalan untuk kembali mungkin ya pada waktu itu. Terus mungkin pasti kan punya
pemikiran atau punya ayat di mana kenapa kok sampai bisa Tuhan itu mencari domba-dombanya? Iya, pada prinsipnya kita sepakat bahwa Tuhan itu kan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Ya, dia bukan hanya sekedar Allah yang Maha Kasih, tapi memang dia adalah kasih. Bukan hanya memiliki, tapi memang dia itu Allah yang kasih. Nah, landasan kasih inilah yang menjadi kekuatan untuk mengasihi setiap orang. Kalau kita tahu ya di dalam Yohanes 3:16 itu sudah ayat umum banget ya. Rasanya orang Kristen semua tuh tahu Yohanes 3:16. Kita baca aja nggak apa-apa. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sedikit menanggapi begini, Bu. Dari konteks Yosua ini kategori domba yang hampir terhilang. Hampir terhilang. Karena dia sempat pada titik di mana dia antara ya kalau Tuhan ada sila puji Tuhan, kalau nggak ada juga is okay lah, terserah lah gitu. Sempat. Kalau Dianti itu sebetulnya calon domba. Domba tersesat. Ya, domba tersesat. Karena belum domba. Belum domba. Iya, belum domba Masih. karena dia masih sedang, tapi sebenarnya begini, dia kan mengenal Tuhan itu sejak dari sekolah SD mungkin, TK ya. TK kan sekolah di sekolah Kristen. Cuma memang pengenalan dia terhadap Tuhan kan belum kuat. Tapi sejak dari saat itu Tuhan sudah jatuh cinta ke Dianti. Tuhan sudah menaruh kasih buat dia. Iya. Nah, Tuhan mau supaya Dianti ini berjalan di dalam jalannya Tuhan. Iya. Itu Tuhan mau. Jadi saya berani bilang bahwa Dianti berada di posisi sekarang ini bukan karena pencarian Dianti saja, memang itu ada andilnya, Iya. tapi karena juga pencarian Tuhan terhadap Dianti. Betul. Jadi sangat cocok dengan Yosua. Iya. Jadi bayangkan ya, coba bayangkan. Tuhan membuat Yosua kembali ke jalannya dan Tuhan membuat Dianti untuk datang ke jalannya dengan cara menyatukan mereka berdua. Iya. Itu Jadi karya maksudnya yang luar biasa. awalnya ngeklik dulu Iya. Karya yang luar biasa. Iya. Kalau ada satu ayat yang luar Ini biasa aku di juga dalam- nemu nih di sini. Ada yang lanjutan ayat 16-nya nih. Oh, Ada tulisannya. Ya, Jadi Yohanes 10 ayat 16 maaf ya. ya, nggak apa-apa, Ya. bagus. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah, Oh iya, betul. berarti Dianti. Itu lah. Iya. Nah itu. Tapi Itu sudah awal doang yang dikategorikan percaya. domba, tapi dibilang dikatakan Bukan dari dari- kandang sebelah. Iya, dari kandang lain. Iya. Nah, kedua domba ini sebetulnya belum menemukan kandang yang sesungguhnya. Ya kan? Iya. Nah, Mencari. lalu di dalam Lukas 15 ayat 4. Kita baca yuk. Ayo, kita Lukas baca. 15 ayat 4 dikatakan begini. Lukas Sebentar. pasal Sebentar ya. 15 Ayat 4. ya, penonton juga bisa ikut membaca Alkitab ya, tidak hanya mendengarkan kepada kami. Ayat 4 dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Perikop ini, kalau kita lihat perikop di atas ini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang yang dicari Tuhan. Bayangkan, dia punya 100 ekor, satu hilang, ada 99, tapi dia mau nyari yang satu. Kalau gembala yang jahat, alah biarin aja lah, Satu ini. cuman satu doang, ini 99 masih banyak. Manajemen Ta- resiko. tapi, Iya, benar. tapi itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau kehilangan satu jiwa Iya. buat dia. Jadi betapa berharganya Dianti dan Yosua di mata Tuhan. Kalian tuh berharga banget. Sampai Tuhan menunjukkan kepada kalian berdua bukti yang sangat konkret dan bisa disaksikan oleh orang waktu pernikahan kalian di live Iya. di YouTube, bahwa Tuhan menyatukan dua insan yang berbeda yang sempat hampir tidak menemukan Tuhan, tapi Tuhan cari kalian. Cari, iya. Itu yang Yosua maksudkan. Iya. Bagaimana gambaran gembala itu seperti gambaran bapa yang mencari anaknya. Iya, betul. Dia mengasihi. Itu bapa itu. Nah, terus pada waktu kan udah oh iya ya. Ternyata memang betul. Ini ada Tuhan Yesus gitu. Di kalian berdua kalian kayaknya ngeklik oh ya benar ya. Kalau Tuhan Yesus itu tadi kan katanya timbal balik gitu. Nah, sebelum kalian lebih dekat lagi pada waktu itu,
Nah, apa yang kalian rasakan setelah kok ternyata dua-duanya menemukan jalannya itu lewat Tuhan Yesus gitu. Terus apa yang kalian rasakan? Terus punya niat apa setelah itu? Kalau sebenarnya sih kita nggak ngebahas itu ya, Iya. nggak, tapi kayak kita sama-sama ada persetujuan gitu, kayak kita tuh mau mengasihi orang lain, kita mau membawa orang lain menuju kasih Tuhan juga. Kita mau membuat orang lain juga merasakan Yesus tuh seperti apa. Yang kalian sudah rasakan Iya, ya, betul. betapa dia baik banget gitu. Inginnya sih bisa orang lain bisa mengalami ini juga gitu. Iya. Ya Tuhan kan menyentuh dengan cara yang berbeda-beda, tapi kita sih berharap dengan kita salah satunya sih nge-share nih ceritaan kita, Pengalaman hidup kalian kita gitu. bisa membuat mungkin mungkin ada yang pernah dikasih tanda apa gitu sama Tuhan, terus kayak ya itu kayaknya tanda deh, boleh deh coba di backtrack, coba dilihat kembali, lihat kayak tadi Tuhan tuh kemarin ngasih tanda apa ya, apakah itu jalan yang itu Tuhan menunjukkan kalau ini ayo kembali kepadaku gitu. Ayo ini kembali kepada kasihku, ayo coba dan yang share juga, kasih ini di-share juga kepada yang lain gitu. Ya. Tapi memang benar gini Bu, saya tambah sedikit. Ini menarik sekali buat penonton ya, baik jemaat maupun yang lain. Ketika Yesus mencari domba yang hilang, saya berpikir begini, dombanya kan udah ditemukan nih. Iya. Kalau kita lihat di foto-foto, di gambar gitu, bukan foto beneran ya, itu kan cuman imajinasi Ilustrasi, orang ya. kan, ilustrasinya dia berada di jurang gitu, terus Iya. ada batu, dia Tuhan tangannya begini. Iya. Ketika Tuhan menemukan domba itu, bisa nggak domba itu menolak untuk tidak ikut Yesus? Sangat bisa. Dalam konteks manusia bisa. Bisa, sangat bisa. Jadi saya mau bilang begini, Tuhan mencari kita harus buka hati untuk dicari Tuhan. Iya. Betul. Karena walaupun Tuhan bersusah payah dalam tanda petik mencari kita, kalau kita menolak untuk ditemukan Tuhan, kita tidak akan bisa nyambung dengan Tuhan. Nah, kalian berdua mau ditemukan Tuhan. Kalian Dia tidak itu mau. Iya. Iya. Dia melewati ini jalur yang terjal. Iya, betul. Kamu melewatinya jalurnya berdarah-darah dalam tanda petik, harus melawan segala hal yang memungkinkan untuk bisa beresiko fatal, tapi karena Tuhan yang mencari, Tuhan mudahkan. Ini pesan penting buat kita semua. Saya tahu di luar sana, kita tahu ya, ada banyak orang yang mungkin sedang mengalami pengalaman yang pernah dialami Yosua dan Yanti, sedang kehilangan Tuhan. Iya. Kehilangan sosok Bapak. Iya. Ya, Bapak di dunia mungkin, Bapak di surga juga kan begitu. Lalu Tuhan mau cari. Nah, ini pesan, harus buka hati. Betul. Buka hati. Percayalah, Tuhan mengasihi kita semua. Iya, Percayalah. amin, itu. Saya percaya, saya juga mungkin sempat pernah terhilang Bu, sebetulnya saya cerita ya. Ini kita sama Yos. Saya dulu sempat nggak mau acuh dan tak acuh dengan Tuhan. Orang tua saya sama Tuhan sama. Saya sempat dulu ngapain gitu ya. Tapi jatuh saya gitu ya. Berjimat GKT udah tahulah latar belakang hidup saya. Tapi Tuhan cari, Stephen kamu kesini. Jalan hidupmu kan di situ, di sini. Seperti Yesus. Iya. Nah, di situ saya sadar, oh iya memang Tuhan tuh mengasihi. Jadi pesan buat banyak orang di luar sana, kalau sedang tersesat, Tuhan pasti cari. Buka hati saja. Iya. Itu Tuhan pasti pulihkan. Kalau dia sudah pulihkan, pengalaman mereka berdua itu adalah saksi sejarah yang kata orang kalau sosial media itu adalah bukti yang tidak bisa dihapus. Ya. Sudah masuk YouTube lah. Kalau saya lihat berbeda dengan yang berlatar belakang yang bukan dari Kristen. Kalau Pak Stefan sama Yosua kan dari lahirnya udah Kristen gitu. Iya, Tapi iya juga kebetulan kalau Dianti sama Mama Iya juga. lahirnya belum Kristen. Oh iya benar. Benar juga, Jadi sama. sama pria yang lahir dikandung dalam kekristenan, dua wanita ini Iya. tidak gitu. Iya, Jadi iya, Tapi benar. kan Tuhan temukan itu kan. Betul. Bayangkan Karena coba. gini, saya pikir Tuhan memang mengasihi saya ya. Iya. Nah itu entah gimana ada satu momen di mana saya diajak ke persekutuan. Padahal saya belum Kristen dan saya Itu bukan jauh. kebetulan loh. Iya, Ya, betul. ini juga berdua bukan kebetulan Betul, dipertemukan nah, tapi- sehingga bisa bukan Sehingga kebetulan. pada waktu itu tuh sebetulnya saya mau bertamu ke rumah sepupu di luar kota ya. Tapi pada waktu itu pas jam yang sama sepupu mau ngadain persekutuan. Terus gini, ayo Mia ikutan.
ikutan apa? Persekutuan. Kayak apa sih persekutuan gitu ya? Oke, saya ikutan. Terus diceritain tentang siapa itu juru selamat dan sebagainya. Itu jadi satu, sebetulnya pada waktu itu Dari nggak situlah langsung terima. berangkatnya ibu Tapi mulai. ada satu di hati itu satu pertanyaan. Jadi Yesus itu siapa? Iya. Gitu. Nah, justru pada saat itu saya mencari yang jadi saya mencari lebih benar, menurut saya lebih benar apa yang sudah saya yakini sebelumnya, sehingga pada waktu itu saya ikutan ibadah di agama saya yang sebelumnya gitu. Nah, tapi semakin saya ikut ibadah itu, semakin saya ditunjukin atau saya merasa bahwa kenapa ya apa-apa kok pakai kekuatan sendiri. Saya cuma sendirian aja berjuang cari Tuhan. Ya Dianti mengalami pengalaman itu Saya kan. merasa Oh begitu. kayak sia-sia semua. Sia-sia, bener. Iya, saya dia juga udah gitu. cerita kan. Udah saatnya ngerasa udah mentok nih, ya ampun rajin banget gue ibadahnya. Mungkin gitu. sampai Tapi memutuskan jadi ateis kali. sempet Lu gak sampai percaya sini gitu. kan, Aing oh, Tuhan udah, teh gua ada ngapain? gak sih ngeliat gue gak sih gitu. Gitu. Iya. Nah, itu juga jadi bagian dari saya. Nah, mungkin orang-orang yang latar belakangnya bukan Kristen itu Ya mirip justru- Ibu dan Dianti Iya, lah. dicari juga loh sama Tuhan. Iya, itu yang tadi Iya. domba yang di kandang lain. Ada saja momennya di mana kita tuh kok bisa kenal gitu ya? Iya. Ya, kok bisa? Nah, Tapi sekali lagi harus ditandaskan adalah bahwa harus buka hati. Iya. Nah, Ibu dan Dianti waktu itu mungkin prosesnya nggak langsung buka hati, Enggak tapi sih. proses membentuk sampai pada akhirnya gue Buka buka hati buat Tuhan. iya, Kalau ditolak terus menerus ditolak, kasih karunia dipindahkan Iya. ke orang lain loh. pindah ke Dipindahin ke orang Ini lain. domba lu gitu. Lu gua panggil tapi lu nolak terus, ya udahlah gua pindahin ke orang lain. Main domba lu gitu. Nah, sebetulnya ada satu hal yang saya rasakan itu adalah kepastian. Nah, pada waktu saya punya di kepercayaan yang dulu gitu, tidak ada kepastian. Kalau saya tuh mati, saya kemana? Nggak ada Ya kepastian. itu pertanyaan umum ya. Nah, Dianti itu- juga kayaknya gitu waktu kemarin mungkin. Tapi Ya takut banget tuh di Iya kok nggak jelas gini gitu. dia lebih ekstrim lagi loh. dia ekstrim. Pasti gitu. Kalau saya kebetulan enggak. Iya. Saya bukan dari Muslim dulu ya. Nah, Jadi cuma takut jadi cicak ya. saya takut reinkarnasi jadi kodok gitu. Ya karena si kodok. Jadi saya merasa bahwa saya harus sungguh-sungguh gitu sembahyang dulu Ya, sebutnya ya, ya. sembahyangnya sungguh-sungguh apa ya sungguh-sungguh gitu. Terus sampai mentok tuh saya punya masalah tapi nggak tahu jalan keluar. Dan akhirnya intinya ketemu dengan Nah, waktu nggak tahu jalan keluar, Iya. kok ya keingat waktu itu ada persekutuan kok selalu dibilangin akulah jalan. Nah, Itu tuh jalan apa? Iya. Jadi pada waktu itu saya cari tahu jalan itu. Ternyata Tuhan Yesus. Itulah cara Tuhan mau mencari domba yang hilang. Iya. Baik domba yang di kandangnya maupun domba yang di kandang sebelah. Kan itu berdasarkan Iya, semua iya, ceritanya. iya, betul. Kita Dari kandang bicara lain, tentang dari di kandang kandang lain lah gitu ya. Artinya cara Tuhan untuk mau menemukan anak-anaknya, mau menyatakan kasih kepada anak-anaknya. Kita sepakatlah Allah itu Allah kasih yang tidak terbatas kasihnya. Iya, Tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. iya. Kita kadang tidak bisa membayangkan bagaimana cara atau mekanisme kerjanya Tuhan. Yang cuman kita tahu adalah kita merasakan sampai hari ini. Oleh karena kita domba yang terhilang dan ditemukan Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Ya, dan mengucap syukur betul. Oh iya benar. Mungkin nanti di kali berikutnya mungkin saya sih Mama sih berharap ya kalian tuh bisa ceritakan setelah betul-betul oh ini nih jalannya. Pasti kan enggak Ada keputusan dari Ya. kalian pasti dong. dan nggak pasti mungkin. kan enggak lancar-lancar aja dong. Mungkin Mama nggak tahu. Pertimbangan. Tapi pasti nggak lancar-lancar aja kan gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritain lain Itu kali. edisi khusus Oke. privasi maksudnya gitu ya. Itu masih dalam rangka berjalan bersama dengan Tuhan Iya, kan ya. kemudian- Sampai saya kan Mama cuma tahu endingnya aja bahwa Dianti diizinkan itu kan itu ending. Tapi kan mungkin pergumulan yang di situ bisa diceritakan untuk di episode selanjutnya. Kemudian seberapa yakin kalian melangkah ke depan Iya. bersama dengan Tuhan. Karena kan PR besarnya adalah sudah rumah tangga, harus hidup selayaknya rumah tangga sendiri kan, nggak bergantung lagi kepada siapa. Iya. Itu kan butuh kepercayaan yang kuat nih Tuhan. Kami memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang perjalanan kami di dunia ini Tuhan yang menyertai kami. Itu ujian keyakinan. Ini kan berjalan bersama Tuhan, BBT kan? Ya.
Oke, saya pikir Wah, menarik. kita menarik. pikir sampai di sini dulu ya, supaya nanti Ya ada- jangan dieksplor semua Bu, nanti Iya, next time dong nanti next waktu. time, oke. Iya nanti kan kita punya banyak bahan untuk kita bisa ngulik dari. Oke, ya. Mungkin Pak Stefan, ada baiknya kita closing. Terima kasih udah mau sama-sama sharing, udah mau sharing di tempat ini. Ya, ya, ya. Nah, Pak Stefan bisa closing deh. Ajak Ya. netizen mungkin. Ya, ini menjadi pesan sekali lagi buat kita semua, buat teman-teman yang hari ini sedang mengalami seperti jauh dari segala sesuatu, tidak dipedulikan orang, merasa diri terhilang. Percayalah, melalui pengalaman kedua narasumber malam ini, mereka adalah bukti hidup bahwa mereka dipertemukan Tuhan pada kondisi mereka hampir terhilang, dan Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Ini adalah sebuah fakta real yang kita bisa alami. Percayalah bahwa seberapa jauh kita merasa terhilang, buka hati buat Tuhan. Tuhan mau datang buat teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan mau datang dan Tuhan mau jumpai. Entah dengan cara mimpi, entah dengan cara banyak loh, Banyak hal, iya. cara khasnya Tuhan tuh banyak. Entah dengan cara, oh iya aku ingat dulu pernah ikut persekutuan. Wah, aku ingat pernah buka Alkitab tanpa sengaja. Kalau hati sudah diketuk sama Tuhan, buka hati dan temui Tuhan, karena Dia sedang menanti kita. Kita akan jumpa kembali pada episode berikut di acara Berjalan Bersama Dengan Tuhan. Jangan lupa, bagi teman-teman yang merasa terberkati dengan acara ini, subscribe. Itu ritual umum ya, sudah harus dilakukan. Subscribe, like, Dan komen, share video ini ke semua. Share-nya dengan cara apa? Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, bisa lewat apapun. TikTok juga bisa. Ambil, masukin ke TikTok dengan cara kalian. Kenapa harus di-share? Ingat, banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Mereka harus dengarkan berita pada kesempatan ini dalam DBT. Kita jumpa kembali pada episode berikut. God bless you. Shalom.